Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Alfian Syukurhani dengan NIM 105841103522 dari kelas A. Eh, Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan berjudul Komparasi Model Regresi Logistik dan Random Forest untuk Prediksi Penyakit Jantung berdasarkan analisis Coefficient Matrix. Nah, sebelum kita masuk pada laporan, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana kode program yang akan kita jalankan. Oke. Nah, di sini eh, yang pertama yang saya lakukan dalam kode program saya ini adalah mengimpor eh, eh, semua library yang kita gunakan, yang akan kita gunakan di sini, dan yang sini selanjutnya mengimpor dataset yang akan kita gunakan, yaitu dataset ini yang masih banyak eh, yang terdapat ID dan juga eh, targetnya itu seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan eh, pengimporan, di sini saya menampilkan sebanyak 50 dataset. Nah, di sini menampilkan juga sebanyak 5 informasi singkat. Nah, di situ. Nah, terus pada bagian ini saya melakukan pengecekan nilai yang hilang setiap kolom. Tapi yang ditampilkan itu sebanyak 5. Nah, di sini seperti itu. Nah, ketika selesai itu di sini saya melakukan eh, aksis ini itu untuk menghilangkan 6 number, ID dan dataset number, ID dan datasetnya. Nah, setelah itu pembersihannya itu kita ubah eh, targetnya itu yang menjadi biner atau 0 dan 1. Jadi targetnya akan menjadi 0 untuk yang tidak sakit dan 1 untuk sakit. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan perubahan, di sini sudah kita bisa lihat eh, untuk kelas targetnya itu numbernya itu ada untuk tidak sakit itu 160 dan sakit 139. Nah, ini tuh. Nah, untuk dataset yang eh, fix yang kita gunakan itu ada pada sini, yaitu sex, cep, CP. Nah, ini. Dan ini adalah distributor fitur kunci berdasarkan status penyakit jantung. Nah, untuk dataset yang akan kita gunakan ini, yang setelah kita bersihkan dan siap untuk kita gunakan. Oke. Lanjut, setelah itu, di sini kita akan membaginya dengan data latih dan data ujinya. Lanjut, untuk melakukan model, pelatihan model, yang pertama yang kita lakukan itu adalah melatih model regresi logistiknya. Nah, di sini. Nah, ini untuk hasil akurasi untuk regresi logistik yang kita temukan, yaitu 0,8222. Seperti itu. Ini pembagiannya yang akan kita lakukan pengujian pada sebuah laporan nanti, itu perhitungan manual. Nah, di sini juga untuk random forest-nya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke laporannya. Nah, pada laporan ini, pada latar belakang juga, eh, penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu tantangan kesehatan global dan menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Mengingat urgensi ini, pengembangan metode deteksi dini yang efisien dan akurat menjadi prioritas utama. Seiring dengan kemajuan teknologi, machine learning eh, menawarkan paradigma baru yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan ini. Nah, model-model ini berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi sistem pendukung keputusan klinis. Nah, penelitian ini akan berfokus pada perbandingan dua algoritma yang populer untuk tujuan tersebut, yaitu regresi logistik, sebuah model yang mapan dan mudah diimplementasikan, dan random forest. Pemilihan model yang tepat dan sangat krusial, terutama saat menghadapi tantangan ketidakseimbangan data.
Seperti itu. Nah, tujuan dari lab ini itu yang pertama ada bagaimana pengembangan model klasifikasi ini untuk proses penyakit jantung menggunakan algoritma logistik regression dan random forest. Yang kedua, melakukan pengujian dan pengukuran kinerja kedua model tersebut menggunakan confusion matrix beserta matriks turunannya, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, yang terakhir ada bagaimana perbandingan kinerja antar model regresi, logistik regresi, dan random forest dalam hal akurasi, presisi, recall, dan pada dataset. Nah, lanjut pada tahap metode penelitian ini, sumber data yang pada dataset ini yang kami gunakan itu bernama Hair Disease UCA, yang saya peroleh dari platform penyedia dataset publik yang bernama Kaggle. Dataset ini merupakan kumpulan data klinis yang populer dan digunakan untuk penelitian penyakit jantung. Nah, ini dataset. Nah, pada dataset ini saya menggunakan eh, dataset ini itu memiliki dua targetnya, yaitu 0 dan 1. 0 ini ditandai artinya tidak sakit, dan 1 ini artinya sakit. Seperti itu. Nah, untuk fiturnya itu ada 13. Yang pertama umur, jenis kelamin, tipe nyeri dada, tekanan darah, kadar kolesterol, eh, gula darah, hasil elektrokardiografi istirahat, detak jantung yang maksimum, terjadi angina akibat olahraga, depresi yang diinduksi oleh olahraga relatif terhadap istirahat, kemiringan segmen, CA, jumlah pembuluh darah utama, dan hasil tes stres talium. Seperti itu. Nah, pada teknik pengolahan data ini itu eh, saya menggunakan ada 4. Yang pertama kita melakukan pembersihan data. Eh, itu pembersihan data ini baris-baris data yang tidak mengandung nilai tidak lengkap atau hilang akan dihapus untuk menjaga integritas dataset. Yang kedua, buat buat hot encoding untuk mengatur atau mengubah fitur-fitur kategorial seperti tipe nyeri dada menjadi format numerik. Selanjutnya, kita melakukan penskalaan fitur atau fitur scaling, yang dimana fitur scaling ini untuk menyamakan skala seluruh fitur agar tidak terlalu mendominasi. Yang terakhir, ada pembagian data. Pembagian data ini saya gunakan menjadi 70-30. 70 untuk sebagai data latih dan 30 sebagai data uji untuk evaluasi modelnya. Seperti itu. Nah, pada alur penelitian ini saya buat dalam bentuk flowchart. Kita bisa lihat eh, yang dimulai di pada persiapan data. Yang kedua, membangun model klasifikasi, terus melatih kedua model hingga membandingkan kinerjanya. Nah, dua model ini dibandingkan dalam penelitian ini adalah yang pertama regresi logistik. Nah, regresi logistik ini sebuah model statik yang mapan dan sering dijadikan baseline karena kesederhanaan dan kemudahan yang diinterpretasikan. Yang kedua, random forest. Nah, sebuah metode ensemble modern yang bekerja dengan membangun ratusan pohon keputusan dan mengambil suara terbanyak untuk prediksi. Metode ini dikenal memiliki akurasi yang tinggi. Seperti itu. Nah, untuk kinerja metrik turunan yang akan kami fokuskan itu adalah confusion matrix. Matrix ini memberikan gambaran detail mengenai performa model dengan membandingkan prediksi dengan data aktual dan prediksi dan dengan data aktual. Oke. Nah, bisa kita lihat karena di sini kita menggunakan uh, target itu ada dua, yaitu data sakit dan tidak sakit. Maka dalam bentuknya seperti ini. Itu ada true positif, uh, true negatif, false positif, false negatif. Jadi seperti itu. Nah, dari keempat ini diturunkan menjadi beberapa kinerja kuantitatif untuk mengukur dan membandingkan performa secara objektif. Metrik tersebut ini adalah akurasi. Nah, akurasi ini dengan rumus TP tambah TN dibagi TP tambah TN tambah FP tambah FN. Nah, untuk presisi
menggunakan rumus TP dibagi TP tambah FP. Rekal TP dibagi TP tambah FN. Nah, dari perhitungan presisi dan rekal, maka itu akan diambil untuk menghitung F1 score-nya. Eh, seperti eh, F1 score sama dengan 2 kali precision dikali rekal, terus dibagi precision tambah rekal. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk pada heat map dari yang akan kita lakukan perhitungan manual. Pertama itu adalah logistic regression. Nah, seperti pada kode program yang kita lihat, di sini kita menggunakan TN-nya itu ada 43, FP-nya itu ada 5, false negatifnya ada 11, false positif ada true true positif ada 31. Nah, untuk random forest itu true negatif 42, false positifnya ada 6, terus false negatif ada 10, dan true positif ada 32. Nah, dari sini kita akan menghitung dengan menggunakan tadi uh, performa metrik turunannya. Nah, kita coba untuk menghitung akurasi pada performa model logistic regression. Jadi, kita akan melihat bagaimana dia mendapatkan untuk ini, akurasinya. Seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat pada heat map tadi, isi dari true positif itu ada 31, true negatif 45, false positif 5, false negatif FN. Itu 11. Nah, jika di total dari semua jumlah TP, TN, FP, FN itu, maka itu adalah jumlah dari total data uji, yaitu sebanyak 90 yang ada pada bagian ini. 90. Jadi dibagi, itu tidak sakit, itu 48, 42. Oke, kita coba untuk menghitung secara manual dengan akurasi itu dengan rumus yang ada sebelumnya, yaitu TP tambah TN dibagi TP tambah TN tambah FP tambah FN. Nah, bisa jika ditambah itu 31 tambah 43 itu 74. Terus 31 tambah 43 tambah 5 tambah 11 itu 90. Maka 74 dibagi 90 itu 0,8222. Maka ditemukanlah hasil akurasi yang sama. Nah, eh, yang artinya itu modelnya ini secara keseluruhan mampu memberikan prediksi yang benar pada 82,22% dari seluruh data uji yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk mencari presisi dari kelas sakit itu yang harusnya kita harus mendapatkan 0,8611. Nah, presisi itu 31 tambah 31 tambah 5. Jadi sama dengan 31 dibagi 36, maka hasilnya 86 11 sama. Oke. Itu 86 0,8611 itu berarti hasil artinya ketika model ini memprediksi seorang pasien sakit, itu prediksi tersebut 86 persen, 11 itu akurat. Seperti itu. Oke, untuk rekal itu di sini saya sudah menghitung sebelumnya itu mendapat 3781. Kita lihat sini 3781 sama. Selanjutnya F1 score 7950. Ini 7949 maka dibulatkan jadi 7950. Oke. Sama. Nah, selanjutnya untuk masih pada regresi logistik kita menghitung tapi dengan eh, kelas yang tidak sakit ini. Jadi kita akan melihat apakah hasilnya sama. Nah, ini 8222. Untuk akurasi sama dengan satu, presisi 7963 ini sama 8958 sama, dan yang terakhir F1 score 8431. Oke, sama. Nah, dari hasil itu kita melihat dari kedua kelas yang kita lakukan pengujian itu mendapatkan
pada presisi itu kelas sakit itu lebih tinggi. Untuk rekal, kelas tidak sakit itu lebih tinggi dibandingkan kelas tidak sakit. Kelas tidak sakit lebih tinggi dibanding kelas sakit. Terus F1 score-nya itu tidak sakit itu lebih tinggi juga. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke model random forest-nya, yaitu di sini kita mulai dari perhitungan akurasi untuk kelas sakit. Di sini saya mendapatkan 82 sama 82 0 82 22. Sama seperti regresi logistik, akurasi total model ini juga sama, itu mendapatkan 82,22%. Nah, kemudian kita pindah ke presisi, itu hasilnya 8421. Itu 8421 hasilnya. Dan dari presisi model ini sedikit lebih rendah dibandingkan regresi logistik tadi. Nah, selanjutnya rekalnya 07619. Nah, sama di sini. Model ini berhasil mengidentifikasi 76,19% dari total pasien yang sakit, lebih tinggi daripada regresi logistik juga. Terus F1 score itu 08.000. Nilai F1 score model ini sedikit lebih tinggi, menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara presisi dan rekal. Nah, lanjut untuk menghitung kelas tidak sakit atau kelas nolnya. Yang di sini. Oke, akurasi tetap sama. Presisi itu mendapat 8077, 8750, dan F1 score 8400. Nah, ini hasil perbandingan dari kedua kelas untuk regresi logistik. Bisa kita lihat untuk kelas sakitnya pada bagian presisi itu lebih tinggi. Kemudian rekal tidak sakit itu lebih tinggi. Dan untuk F1 score itu lebih tinggi. Oke, seperti itu. Nah, untuk hasil analisis yang mendalam, kita membandingkan metrik kinerja kedua model secara langsung. Hal yang pertama yang paling menonjol itu adalah akurasi kedua model yang sama-sama, yaitu 82,22. Nah, jika kita lihat hanya berhenti di sini, kita bisa salah menyimpulkan bahwa keduanya itu modelnya sama-sama baik. Tetapi jika kita lihat lebih mendalam, terutama pada metrik dan rekal, perbedaannya masih menjadi jelas. Rekal mengukur kemampuan model untuk menemukan semua kasus positif yang ada di sini. Nah, Random Forest memiliki rekal sebesar 76,19%, dan lebih tinggi daripada regresi logistik yang hanya 73,81. Nah, apa artinya? Artinya itu Random Forest secara signifikan lebih unggul dalam menemukan semua pasien yang benar-benar sakit. Dalam diagnosis diagnosis medis, kegagalan menjadi penyakit false negatif jauh lebih berbahaya daripada mendiagnosis seorang sehat sebagai sakit false positif. Maka dari itu, uh, nilai rekal yang lebih tinggi ini menjadikan Random Forest itu uh, jauh lebih baik, lebih andal, dan lebih aman untuk aplikasi klinis seperti ini. Seperti itu. Nah, dari semua pembahasan yang kita ini dapat kita simpulkan, eh, yang pertama, meskipun kedua model menunjukkan tingkat akurasi yang identik, yaitu 82,22%, analisis yang lebih mendalam confusion matrix ini sangatlah penting. Kedua, Random Forest terbukti memiliki kinerja yang lebih superior untuk aplikasi klinis yang ini. Keunggulan utamanya terletak pada nilai rekal yang lebih tinggi untuk mendeteksi pasien sakitnya. Nah, kesimpulannya, kemampuan Random Forest ini meminimalkan resiko kasus sakit yang terlewatkan, yang merupakan kesalahan paling kritis, dan diagnosis medis menjadikannya model lebih andal dan lebih direkomendasikan untuk diagnosis sebagai pendukung keputusan dalam screening awal penyakit jantung. Nah, dari penelitian ini tentu masih banyak ruang atau pengembangan penelitian di masa depan, dan ini dari saya sebagai penulis menyarankan beberapa hal itu, yaitu yang pertama melakukan optimasi hiperparameter.
karena penelitian ini masih menggunakan parameter default. Yang kedua, menerapkan teknik oversampling untuk menyeimbangkan distribusi kelas eh, yang mungkin dapat meningkatkan kemampuan model. Dan yang ketiga, yang terakhir, melakukan mencoba algoritma lain yang lebih canggih seperti gradient boosting atau XGBoost. Demikian ini presentasi. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.